mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Dari sisi pengalamannya sangat luas. Muncul nama-nama seperti itu, ada Mas Andika Perkasa. Tetapi pasti akan sama, bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Halo, selamat malam pemirsa. Dinamika politik jelang pilkada yang kini di depan mata kian menghangat. Ada aroma pertaruhan koalisi pilpres yang masih tercium dalam persaingan para kandidat calon kepala daerah. Belum lagi nama-nama yang muncul masih memiliki benang merah dengan Presiden Jokowi dan juga tim pemenangan Prabowo Gibran. Apakah kekuatan koalisi Indonesia Maju dan Jokowi Efek akan menjadi resep mujara pemenangan pilkada? Atau justru akan ada kejutan dan perlawanan signifikan dari koalisi lainnya? Inilah panggung demokrasi berebut Jokowi Efek di pilkada. Dan langsung saja kita akan bahas dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian hadir Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Bang Panel Barus, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Oto, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan kami juga menghadirkan perwakilan dari PDI Perjuangan. Sudah ada Aryo Seno Bagaskoro. Halo Mas Aryo Seno, selamat malam. Mas Seno. Malam, Mbak. Malam. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita akan diskusi lebih jauh, saya akan buka panggung demokrasi pada malam hari ini dengan penjelasan sebenarnya seperti apa peta politik dalam bursa pilkada di sejumlah provinsi di Jawa dan juga Sumatera. Pertama, kita langsung ke provinsi yang bisa dikatakan paling hangat dibicarakan, yaitu Jakarta. Di pilkada 2024 kali ini ada nama Anies Baswedan yang santer dibicarakan akan maju kembali menjadi calon gubernur. Anies sebenarnya sejauh ini sudah berkomunikasi dengan partai, termasuk partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Meski sampai saat ini belum ada surat rekomendasi resmi yang diterima oleh Anies. Selain itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyatakan, Anies ternyata menjadi pilihan yang menarik bagi PDIP yang saat ini masih juga sebenarnya menggodok nama kader internalnya. Siapa kira-kira yang akan menjadi penantang Anies? Kita beralih ke slide berikutnya, muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sebenarnya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Kang Emil yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar sebenarnya sudah menerima 2 surat tugas dari partainya untuk maju antara di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat dan akan diputuskan pada bulan Juli mendatang. Santer kemudian akhir-akhir ini muncul nama Andika Perkasa yang masuk radar dalam calon gubernur sebagai kader PDIP. Dari Jakarta kita beralih ke Pilkada Jawa Barat. Tentu saja nama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat yang kembali memimpin Jawa Barat. Ridwan Kamil yang juga menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin sepertinya masih juga belum memutuskan akan berlaga di mana, Jakarta atau Jawa Barat. Berbeda dengan Ilham Habibie yang sebenarnya sudah mengantongi tiket dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Ada juga beberapa nama yang masuk dalam bursa Pilkada Jawa Barat seperti Bima Arya dari PAN dan kemudian Deddy Mulyadi dari Gerindra. Dan kita beralih langsung ke Pilkada Jawa Tengah. Nah, di Pilkada Jawa Tengah ini sebenarnya ada nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi yang disebut-sebut semakin menguat kandidasinya.
Lutfi disebut sebagai bagian dari geng Solo. Itu istilah yang dipakai untuk menunjukkan adanya lingkaran orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Bahkan salah satu narsum saya tertawa ketika mendengar istilah geng Solo. Nah, yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Lutfi ini akan menjadi Inspektur Jenderal dulu di Kemendak sebelum ia resmi menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya jalan agak mulus untuk Pak Lutfi ya maju sebagai kandidat di Pilkada Jateng. Dan memang bisa dikatakan Jawa Tengah ini menjadi kantong suara PDIP. Jadi tidak kemudian PDIP akan diam saja. PDIP akan menyiapkan kader andalannya. Satu nama yang muncul adalah mantan Wali Kota Semarang 2 periode, Hendrar Prihadi atau Mas Hendi yang juga akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, PDIP sebenarnya sudah berkomunikasi dengan PKB dan juga P3. Baik. Kita beralih ke pilkada berikutnya di Pilkada Jawa Timur. Tentu ada nama petahana Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Emil Dardak yang bisa dikatakan cukup percaya diri maju lewat dukungan 6 partai politik. Ada Demokrat, Golkar, Perindo, PAN, PSI, dan bahkan terakhir Gerindra yang diserahkan langsung surat rekomendasinya oleh Presiden terpilih dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Memang Khofifah sendiri menjadi bagian dari tim kampanye pemenangan Prabowo Gibran. Sebelumnya pun Khofifah menjadi Menteri Sosial dalam kabinet pertama Presiden Jokowi. PDIP sempat melirik Khofifah dengan membangun komunikasi juga bersama dengan Golkar, bahkan mencoba untuk menawarkan kadernya menjadi pendamping dari Khofifah. Di luar itu ada nama Tri Risma hari ini yang masuk dalam radar calon gubernur sebagai kader PDIP. Kita beralih ke Pilkada Banten. Ada nama Wali Kota Tangsel Airin Rahmidiani yang menjadi kandidat kuat dalam Pilgub Banten. Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari DPP Projo yang selama ini bisa dikatakan menjadi barisan paling depan mendukung Jokowi. Namun PDIP sepertinya juga tengah berhitung untuk memajukan Sidul Rano Karno untuk menjadi pesaing Airin di Banten. Satu lagi kita beralih ke Pilkada Sumatera Utara. Jelas dong anak mantu Presiden Bobi Nasution juga maju sebagai calon gubernur. Saat ini dia menjabat sebagai wali kota Medan dan digadang-gadang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menantang petahana Edi Rahmayadi yang juga memastikan akan kembali berlaga di Sumatera Utara. Bobi yang sempat menjadi kader PDIP kini beralih gerbong menjadi kader Partai Gerindra dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar, PAN dan juga PKB. Tapi nanti dulu. Muncul kembali nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang masuk dalam radar gubernur sebagai kader PDIP. Kurang lebih seperti itu pemirsa, bursa pilkada di sejumlah provinsi yang paling hangat dibicarakan oleh masyarakat. Saya akan langsung tanyakan kepada para narasumber saya, apakah benar Kim dan efek Jokowi ini masih akan laku, akan membawa tuah kemenangan di pilkada. Bang Nurdin, seperti apa gambaran Anda? Saya ingin mengemukakan 2 fakta. Ya. Sekarang yang muncul di permukaan. Fakta yang pertama bahwa Presiden Jokowi semakin menunjukkan pesona dirinya bersama rakyat sebagai sebuah kekuatan politik real di negeri ini. Fakta yang kedua, biasanya seorang penguasa atau seorang presiden di akhir masa jabatannya popularitasnya menurun, tidak lagi full power dalam mengambil kebijakan. Lame duck gitu ya Bang? Tapi ternyata fakta ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak tergerus dan popularitasnya, pengaruhnya pun tidak berkurang. Itu ada angkanya nggak, datanya atau persepsi dari Bang Nurdin sendiri? Ini kita lihat kenyataan. Kenyataannya apa? Ukurannya itu apa? Itulah kemudian ada ketertarikan dari beberapa partai untuk melakukan kolaborasi dengan Presiden Jokowi di dalam menentukan calon-calon pilkada. Oke. Apakah ini salah? Tidak. Karena dan apakah ini merupakan suatu penunjukan bahwa Presiden Jokowi ingin menguatkan politik dinasti? Tidak juga. Kenapa? Undang-undang memberi ruang untuk itu. Oke. Undang-undang politik harusnya para pengamat termasuk Bung Toto ini dan para politisi harus sadar bahwa sekarang para politisi telah menikmati yang namanya ruang yang diciptakan oleh undang-undang tentang politik dinasti. Di permukaan telah muncul dan telah menjadi sebuah fakta bahwa setiap kontestasi politik tidak mengenal saudara kandung, adik, kakak, ibu, bapak,
istri, Kok Bang Nurdin dari Jokowi, pesona Jokowi ke Ya, politik dinasti sih Bang, ini alur ini berpikirnya kita gimana? menunjukkan. Karena sekarang Masyarakat lebih permisif? bukan, ada sering komentar bahwa dengan diloloskannya keluarga Jokowi, maka itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin menguatkan politik dinasti. Sebetulnya undang-undang itu memberi ruang yang cukup untuk itu. Dan telah dinikmati oleh para politisi. Hampir semua kontestasi politik dinikmati oleh para politisi bersama keluarganya. Kita lihat ada orang bersaudara dalam suatu partai atau lain partai. Saya kasih contoh di Golkar. Yang namanya teman saya, sahabat saya, Pak Karim Sakir. Itu dia lulus DPR. 2 anaknya lulus DPR RI dengan partai yang berbeda. Jadi Golkar setuju terhadap politik dinasti, permisif terhadap itu. Setuju, undang-undang yang memberi untuk itu. Jadi kalau ada yang mau disalahkan, salahkanlah pembentuk Oke Bang, itu undang-undang. dari haknya, etikanya berarti Golkar juga. Itu bukan soal etika, ini aturan, konstitusi. Oke. Konstitusi memberi ruang untuk itu. Sehingga sangat keliru ketika ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keluarga, sahabat, teman Pak Jokowi ikut dalam pilkada, itu adalah memperkuat dinasti. Ini sebuah logika yang sangat keliru. Logika yang tanpa dasar. Kenapa? Undang-undang, konstitusi dan undang-undang itu memberi ruang untuk itu. Dan itu sudah dinikmati oleh para politisi. Oke, baik. Tapi Jokowi mau cawe-cawe juga nggak seperti cawe-cawe di Pilpres dengan kemudian memajukan keluarganya, anak mantunya, semua orang Itu yang dekat apakah itu dengan salah? dia? Hah? Cawe-cawe presiden? Suatu yang sangat wajar. Kita harus sekarang ini bangga ya. Presiden Jokowi bersama presiden terpilih itu menciptakan kolaborasi sebagai seorang negarawan membangun suatu kebersamaan yang akan membawa keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda menanggapi statement dari Pak Nurdin Halid ini? Ya mungkin itu bagian dari action value kita kalau kata diskusi teman-teman di media sosial akhir-akhir ini ya Mbak ya. Tapi kalau kami merasa bahwa kepemimpinan yang baik yang harus diberikan oleh partai politik manapun dalam konteks pilkada itu harus dipertanggungjawabkan secara baik kepada rakyat. Karena rakyatlah yang kemudian akan menerima apa baik buruknya selama 5 tahun, 1 periode jabatan dari pemimpin dimanapun, termasuk dalam hal pilkada. Kami di PDI Perjuangan, kami terbiasa dengan penyiapan yang dinamai kaderisasi. Kami melakukan persiapan pelembagaan yang terstruktur, kami membuat sekolah partai, kami membuat kurikulum, dan semua itu dalam rangka mempertanggungjawabkan nama-nama yang kami calonkan kepada publik agar kemudian dapat menemukan pemimpin-pemimpin terbaik. Dalam konteks bicara tentang demokrasi hari ini yang mengizinkan terjadi berbagai macam tindakan yang menguntungkan keluarga, bagi kami saya rasa itu bagian yang baru ya dari sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Saya rasa bahkan Pak Harto sekalipun dia melakukan langkah politik yang mendorong anak, putra, saudara, family untuk kemudian maju di pilkada pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden aktif. Bung Karno sama, presiden-presiden lain pasca reformasi juga tidak pernah melakukan hal serupa. Pak Ilham Habibie baru maju di Jawa Barat setelah Pak Habibie sudah bukan menjadi presiden. Bu Mega menjadi ketua umum PDI juga lama setelah Bung Karno sudah wafat. Jadi saya rasa kalau ada tren baru yang dilakukan ini dan ini dinormalisasi dalam rangka aturan, dalam kebijakan misalnya ini diizinkan di dalam undang-undang kita, saya rasa publik hari ini sudah sangat cerdas untuk menilai bagaimana aturan yang sudah disepakati sebelumnya bersama-sama sebagai sebuah komitmen itu bisa berubah sewaktu-waktu seperti yang terjadi di Mahkamah Agung kemarin, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi di putusan 90. Saya rasa itu semua menggambarkan bagaimana publik hari ini saya rasa mengikuti dengan cermat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan sebagai aturan, kesepakatan, konstitusi, aturan main itu ternyata bisa-bisa saja dirubah dengan mendekati injury time untuk menguntungkan secara spesifik kepada nama-nama tertentu yang hari ini publik semua sudah melihat. Kalau kami di PDI Perjuangan, kami memilih untuk bertanggung jawab secara penuh dengan memprioritaskan penugasan sebagai kepala daerah melalui proses yang bertahap dan berjenjang. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Iqbal. Ada satu partai yang mengatakan bahwa mereka melakukan kaderisasi lebih jauh. Tapi Bang Nurdin katakan itu ya hak politik gitu kan. Politik dinasti kembalikan kepada masyarakat yang memilih. PKS sendiri gimana? Ya, saya kira yang menjadi masalah adalah karena Pak Jokowi ini bukan ketum partai. Jadi apa kepentingan dia mengendorse orang yang dia inginkan? Pasti kan masalah hubungan kekeluargaan misalnya. Boleh saja kalau kata Bang Nurdin dari undang-undang, tapi pertanyaannya apakah dia menggunakan fasilitas negara atau tidak? Apakah menggunakan infrastruktur dan suprastruktur negara atau tidak?
Ini yang kami permasalahkan sekarang. Kalau dia mau kampanye boleh, tapi dia cuti. Ya, dia sebagai misalnya kader partai A. Sekarang nggak tahu partai Kan kader sekarang mana nggak ada nih. partainya. Iya, makanya sebagai apa? Kayak gitu loh, sebagai ayah, sebagai... Tapi Anda ngerasa masih ada pesona Pak Jokowi yang tadi disampaikan di awal oleh Bang Nurdin, masih ada pesonanya Ya, Pak Jokowi tadi loh, dan kan itu masih kan bertuah di pilkada. Opini dan hipotesis Bang Nurdin belum terbukti. Nah, gitu loh. Sudah terbukti. Kapan? Buktinya itu sekarang banyak partai Itu belum mendorong. bisa membuktikan. Nah, sekarang yang buktikan itu rakyat. Ya makanya oleh karena itu kalau itu rakyat tidak hipotesis setuju, namanya, itu hipotesis. bukan hipotesis. Indikator. Jadi kalau rakyat tidak Belum setuju jadi dengan hasil. ya betul. Tapi kalau rakyat tidak setuju, rakyat tidak memilih. Sekarang buktinya yang di-endorse Pak Jokowi, kemarin Pak Prabowo dipilih oleh rakyat. Itu fakta kan? Pilkada berbeda sedikit dengan presiden karena pilkada ini juga banyak sekali variabel-variabelnya. Saya kebetulan sedang maju juga ini. Ya. Orang tidak lagi melihat lagi 0102. Orang ngelihat ini orang cocok nggak? Penokohannya terhadap solusi permasalahan di daerah kayak di gitu Sumatera ya. Barat. Mereka nggak lihat partai, mereka lihat 3T, takah, tagih, tokoh. Nah, ada nggak posturnya? Ini memiliki visi nggak gitu loh. Jadi ini menjadi salah satu hipotesis Bang Nurdin tadi. Anda setuju nggak bahwa kemudian bahwa pesona Pak Jokowi ini juga akan menyukseskan baik koalisi Indonesia Maju termasuk juga Jokowi efek, jadi sapu bersih minimal menang gampang di pilkada? Ini menarik. Kalau itu bisa karena nanti Pak Jokowi itu. kan akan selesai bulan Oktober. Ya. Pemilunya akan terjadi bulan November. Oke. Nah di situ nanti apakah dengan tanpa fasilitas negara Pak Jokowi masih bagus endorse-nya atau tidak? Itu kita buktikan. Menurut Anda masih bagus atau tidak, Bang Iqbal? Menurut saya 50-50. Masih 50-50. Oke, baik. Tapi sebelum itu tadi saya ingin merespon sedikit. Apa? Tidak bisa membandingkan kepemimpinan Pak Harto, Bung Karno dalam soal keluarga dengan di sekarang. Waktu itu Yang undang-undangnya sekarang berbeda. lebih parah atau gimana, Bang? Waktu itu undang-undangnya tidak memungkinkan untuk itu, kurang memungkinkan. Kalau sekarang undang-undangnya sangat memungkinkan dan itu sudah dinikmati oleh para politisi, itu bedanya. Jadi kalau waktu itu memungkinkan, Pak Harto juga atau Bung Karno mungkin bisa mendorong keluarganya. Ya, dan itu bukan hal bisa, yang salah. dulu dimungkinkan, tapi mungkin nggak ada niatan itu. Oke. Oh, iya, tapi itu prosesnya bukan oleh rakyat. Sekarang justru nggak ada yang salah itu. Oke, Mas Toto bilang langsung waduh. Apa maksud waduh dari Mas Toto? Usai jeda bisa tetaplah bersama kami. Si paling suka buah. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Toto, bagaimana tanggapan Anda? Ada minimal mendengar 3 statement dari 3 narsum tadi. Gini, saya coba objektif ya. Kalau yang disebut sebagai pesona Jokowi dengan tingkat approval rating tinggi, saya akui iya. Saya pikir semua lembaga survei mengatakan minimal masih di atas 70%. Dan itu memang anomali dibandingkan dengan para incumbent yang akan pensiun dibandingkan negara lain. Mungkin hanya ada Modi kalau kita bicara di negara lain di India. Tetapi kalau kita lihat apakah itu sebagai sebuah kesempurnaan dan kemudian kita bisa menganggap bahwa pesona Jokowi akan berpengaruh termasuk ketika dia sudah tidak lagi berkuasa, itu urusan lain. Dan kalau kita bicara mengenai Pak Harto pun, pencapaian Pak Harto mohon maaf lebih bagus dibanding Pak Jokowi dalam konteks ekonomi. Pak Jokowi tidak pernah 7%, tidak pernah swasembada pangan. Tapi apakah kita kemudian harus menegasikan hal-hal yang kita anggap bertentangan dengan prinsip demokrasi? Tidak juga. Kita harus kritik itu. Termasuk apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menurut saya sangat mirip. Hal-hal yang kemudian terkait dengan pembahasan kita bagaimana pesona Jokowi dalam pilkada, itu kan terkait dengan bagaimana sebuah rentetan peristiwa, ada hal yang kita anggap anomali terjadi pada pemerintahan Jokowi di ujung kekuasaannya dengan pertama fakta empiris, tidak pernah ada presiden lain yang memajukan anaknya ketika dia masih berkuasa. Apalagi kalau kita bicara bukan hanya sebagai pengamat. Saya mungkin beda dengan Bang Nurdin. Saya mungkin harus berbicara selain sebagai pengamat, saya pendukung Jokowi. Ketika Bang Nurdin mungkin tidak mendukung Jokowi. Saya ingin berdebat mungkin dengan panel baru nanti ya. Salah satu yang membuat banyak aktivis saat itu, bahkan pengamat pun berpihak mendukung Pak Jokowi saat itu adalah karena dia adalah simbol baru dari demokrasi kita yang terkesan top down. Mau itu di pilkada, mau itu dalam pilpres, jatahnya darah biru. Jatahnya bangsawan politik, jatahnya keluarga ketua umum. Jokowi ini bukan siapa-siapa. Jokowi bukan ketua umum, bukan darah biru, bukan bangsawan politik. Meritokrasi karena bukti dia di wali kota Solo, berhasil sebagai gubernur, membuat dia menjadi presiden. Harapan itu salah satu yang kemudian muncul. Sehingga menurut saya tidak salah kalau kemudian kritik terbesar muncul dari teman-teman aktivis. Yang dulu kebanyakan mendukung Jokowi. Jadi ini bukan hanya tentang terkait. Nah, sekarang yang mau dikritik apanya? Jadi ini bukan tentang nanti dulu Bang, saya belum selesai. Jadi ini bukan hanya terkait tentang. Jadi ini bukan hanya terkait. Kalau bicara undang-undang pun dengan segala hormat ya, kalau tidak ada perubahan dalam konteks keputusan
MK dan tahun MA. 90, kita nggak akan bicara itu. Ya. Kalau kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi presiden, mungkin kita tidak akan berbicara itu. Kalau tidak ada keputusan MA kemarin, yang menurut saya dalam sepanjang sejarah, ini satu-satunya mungkin di dunia yang mencantumkan umur itu semenjak dilantik. Bukan mendaftarkan diri atau Babnya penetapan itu ya? adalah tentang pencalonan. Oke. Dan kok kebetulan sekali ada nama Mas Gibran yang lahirnya 25 Desember yang diuntungkan dalam 3 bulan kelonggaran yang diberikan oleh MA. Tapi katanya itu demi anak muda lah toh. Apapun itu, ada sebuah peristiwa yang berulang. Yang menurut saya dari kejadian keputusan MK 90, MK 90 Mas faktanya Toto, kan adalah itu sudah tutup buku atas itu. nama anak Oke. muda, tapi yang memanfaatkan hanya Mas Gibran. Tapi dalam artian Poin saya adalah ada sebuah rangkaian yang menyebabkan kemudian sekarang kita berbicara lagi mengenai politik dinasti. Kita berbicara lagi mengenai pemilu yang seakan-akan menjadi arisan dari tokoh tertentu. Kita berbicara lagi mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu yang seharusnya menjadi fair play. Dan bahkan kita membahas ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, pesonanya apakah masih akan kuat dalam tanggal 27 November? Menurut Anda? Secara tata negara agak menarik. Pak Jokowi posisinya seperti apa? Apakah dia sebagai ketua umum partai? Dia bukan partai apapun. Yang kedua dalam konteks ketika berbicara mengenai keberlanjutan, logika dalam demokrasi itu keberlanjutan adalah perjanjian mengenai nilai yang kemudian akan diteruskan. Bukan memaksakan bahwa orangnya secara jasmani harus tetap ada. Kalau orangnya sudah tidak bisa secara aturan, anaknya harus ada. Anaknya sudah habis, mantunya. Mantunya sudah habis, asprinya. Dan itu kan menjadi fakta empiris. Nama-nama itu kemudian muncul. Kalau saya melihat, kasihan Pak Jokowi. Sepertinya ada yang mencoba memberikan analisis bahwa Pak Jokowi, Anda pantas. Negara ini hanya bisa maju ketika Anda, keluarga Anda, aspri Anda tetap ada. Poin saya, ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru, yang ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari nama besar Pak Jokowi ketika dikritik dalam konteks demokrasi, yang jelek bukan mereka, tapi Pak jadi Jokowi modal dan yang keluarganya. kuat nggak sih Mas Toto? Tetap jadi modal yang kuat untuk dalam kontestasi pilkada ini, pengaruh dari Jokowi efek ini Yang menurut kuat Anda? secara real adalah Prabowo. Karena nanti Prabowo sudah dilantik. Kalau maupun ada kecurigaan, itu hanya bisa kepada Pak Prabowo yang berkuasa atas Panglima TNI, yang berkuasa atas Kapolri, yang kemudian punya kebijakan bansos. Harusnya Pak Jokowi dalam konteks itu sudah bisa kita lihat dalam sisi yang berbeda. Makanya kasihan kalau dia sebenarnya sudah tidak kuat, tapi namanya masih dibawa-bawa untuk kepentingan pihak tertentu. Mbak Manel, tanggapan Anda sebagai pihak yang biasanya paling depan membela Pak Jokowi? Ya gini Mbak Afiani, kalau kami fokuslah terhadap tujuan kami berorganisasi dan tujuan kami bergerak di Projo. Tujuannya adalah membawa perubahan, membawa kemajuan buat Indonesia ke depan bersama Pak Jokowi. Karena Projo lahir... Ini termasuk pihak yang narik Pak Jokowi nggak nih kira-kira Projo? Karena Projo lahir karena ada Pak Jokowi. Lalu yang kedua, 2 tahun sebelum 2024, kami berpikir tentang diksi pelanjut. Sejak Rakernas 5 di Borobudur, kami sudah berpikir tentang kelanjutan. Yang kemudian Rakernas 5 itu melahirkan sebuah mekanisme yang dikenal dengan nama Musra untuk mencari pemimpin pelanjut Pak Jokowi. Karena buat kami tidak mungkin ada sebuah lompatan kalau kemudian tidak ada kelanjutan, tidak ada kesinambungan. Kami fokus di situ. Nah, konteks pilkadanya artinya, sebentar dulu, pilkada nanti. Artinya kami fokus di situ. Kami ikut merancang bagaimana melahirkan kelanjutan kepemimpinan pasca Pak Jokowi supaya terjadi lompatan tadi, dan itu terjadi. Ya, melalui mekanisme musra 10 bulan kami jalankan, keluar nama Pak Prabowo. Kita rancang Pak Prabowo, ya, Mas Gibran namanya lahir di konverda. Oke. Lalu kita menangkan. Gibran sudah dirancang. Lalu kita menangkan, ya, nggak apa-apa. Iya, kami. Jadi Gibran itu udah ada namanya. Mas Gibran sebelum untuk ada maju. MK memang udah disiapkan. Kami dorong Mas Gibran untuk maju. Cuman kami juga tunggu, ya kan, karena ada putusan hukum yang harus kita hormati, gitu loh. Nah, merancang memenangkan di pemilu sudah selesai. Sekarang masuk chapter ketiga, bagaimana memastikan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran bisa berjalan sukses sampai akhir. Boleh tadi ke pilkadanya Bang? Tahun ini ada 2 peristiwa politik besar. Satu yang namanya pemilu dan pilpres kemarin, lalu ada yang namanya
pilkada serentak 2024 di 545 lokasi. Yang menurut pandangan kami ini juga sangat penting. Dan kami kembali lagi kami fokus pada isu bagaimana Indonesia bisa lompat, bisa maju ke depan, dan isu kelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Projo di pilkada serentak adalah memastikan, ya, karena pilkada serentak ini adalah karena pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah. Oke. Jadi kami berpikir bagaimana keterpilihan calon-calon kepala di daerah itu harus punya keberpihakan terhadap rakyat. Kami Projo di pilkada serentak pasti akan terlibat, walaupun kami bukan partai politik, gitu ya. Kami akan mendukung semua calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, siapa Mas Gibran, aja? dan Kim. Ada namanya? Sudah ada kemarin kami umumkan. Ya, oke. Ya kan, sudah ada kemarin kami umumkan. 4 nama itu ya? Ada beberapa nama, ya, ada Pak Ridwan Kamil, ada Ibu Khofifah, ada Airin, Mas Bobi, ada Airin, juga ada Pak Dani Pomanto di Sulawesi Selatan, juga, ya. Ada PDI Terus juga, ada juga beberapa nama lah, kayak Mas Ilyas di Karanganyar, ya. Projo masih ada. Nah, jadi Jokowi efek nih Bang, saya fokus aja mau ngomongin Jokowi efek. Ya. Masih Jokowi efek ini sekarang punyanya siapa? Punyanya Koalisi Indonesia Maju dan gengnya Jokowi? Ya punya Pak Jokowi lah. Oke, atau ternyata berbeda. Masih mungkin berharap PDIP kali yang masih sedikit banyak mengharapkan Aviani, itu? kita pasti bergerak mendukung calon-calon yang tadi saya bilang. Jadi dukung Pak Jokowi Ya, didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Ya. Ya, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, dan lain-lain. Oke. Itu Pak Surya Projo bergerak di pilkada serentak. Jadi di luar nama itu? Tapi Projo kan nggak punya tiket, tidak bisa memberikan tiket kepada para calon. Oke. Sehingga Projo akan bertindak sebagai lampu sen politik bagi rakyat dalam pilkada serentak besok. Oke, Gitu. baik. Kita harus jeda. Maaf, tapi pertanyaan saya belum kejawab itu. Jokowi efek tuh jadi gimana? Muter-muter di Bang Panel. Nanti saya minta tanggapan narsum yang lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, saya akan ke Bang Iqbal dan Bang Nurdin lebih jauh. Nah, kalau bisa tadi dijelaskan, anggaplah kemudian Projo itu ngikut arahannya Pak Jokowi. Ada sejumlah nama yang ternyata juga didukung oleh Kim gitu. Bagaimana dengan PDIP dan PKS yang di luar lampu sennya Projo yang tadi dia bilang itu? Gini, kalau saya prinsipnya gini ya, terserah lah mau dapat endorse atau tidak. Tapi jangan gunakan partai politik itu hanya seperti kendaraan. Habis manis sepah dibuang. Ketika dia hari ini didukung, dia berada di partai A. Begitu dia ke depan tidak didukung, dia pindah lagi. Itu nggak boleh menurut saya. Ya, jadi ini harus Bobby kan? Harus konsisten, jangan jadikan partai politik itu hanya sebagai alat saja. Oke. Itu yang pertama, karena partai politik ini ideologis. Yang kedua, ini kisah di Sumatera Barat. Kami punya namanya Gubernur Buya Mahyaldi. Surveinya sangat tinggi. Sampai sekarang nyari lawannya, semuanya pengen jadi wakilnya dia. Ya. Dan itu berdampak kepada calon-calon yang mendukung Buya Mahyaldi di bawahnya. Dan nggak ada hubungannya sama nasional, karena di sana sangat kuat sekali pengaruh beliau. Oke. Jadi ini menurut saya ini contoh saja bahwa di Sulawesi Selatan juga begitu saya kira. Ya. Di Sulawesi Selatan, di di Jawa Barat juga pengaruh tokoh itu penting, tokoh lokal ya. Oke. Termasuk juga dukungan-dukungan keumatan, tokoh ulama, tokoh adat itu pengaruh. Jadi saya melihat tadi kalau dikatakan pilkada hubungan sama Pak Jokowi, saya sangat ingin melihat tadi ketika Pak Jokowi ketika sudah selesai di Oktober, kita lihat pilkadanya di November. Disitulah baru kita lihat apakah Pak Jokowi tanpa bansos, tanpa kekuasaannya bisa. Tapi bansos bisa aja diperpanjang. Kok tanpa bansos sih Bang? Ya, Bang Nurdin, kalau Anda melihatnya justru Kim dan Jokowi efek ini dan Jokowi akan solid sehingga kemungkinan besar bisa dikatakan menang muda lah, sapu bersih mungkin di atas kertas bisa dilakukan. Gitu. Oh, kalau itu tidak bisa dipastikan. Yang saya maksud persona itu, fakta itu yang sekarang, bukan pasca presiden turun. Oke. Gitu. Itu kita lihat nanti kolaborasi seberapa jauh, solidnya kolaborasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau insting politik saya, bahwa itu akan solid karena wakilnya adalah Gibran, di mana merupakan putra Presiden Jokowi. Kemudian Kim ini sangat solid itu. Nah, tapi di daerah itu betul saya setuju dengan Bu Iqbal bahwa
partai politik jangan jadikan kendaraan. Tetapi fakta menunjukkan banyak orang yang terpilih sesudah itu dia lupakan partai yang mendukungnya. Itu kenyataan itu. Tapi saya setuju bahwa partai politik jangan jadikan sebagai kendaraan. Mesti mereka ada bukan balas budi, tapi mereka paham tentang ideologi partai itu. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya banyak orang yang terpilih partai hanya sebuah kendaraan. Itu jelas. Oleh karena itu maka yang dibutuhkan di sini adalah bagi saya solidnya koalisi Indonesia Maju, bahkan nanti PKS bergabung, ya PKB bergabung. PKS ya kan? bergabung, Bang. Isti politik saya PKS akan bergabung. Isti politik saya. Sekarang bilang belum juga. Sekarang belum. Tapi bergabung nanti di pilkada mungkin nanti. Itu hanya dia mesti PDIP gabung nggak kira-kira? Lagi pacaran. Kalau PDIP saya nggak tahu. Saya tidak bisa prediksi itu. Oleh karena itu maka saya ini situasi sekarang ini adalah memang menurut saya ya kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Sekalipun tidak utuh, tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan karakter daripada ideologi bangsa. Tidak sesuai dengan prinsip gotong royong, prinsip kita kekeluargaan, kebersamaan musyawarah mufakat. Sudah tidak sesuai dengan sekarang. Apa nih pemilu maksudnya, Bang? Ya pemilu, pilpres, pileg dan sebagainya. Sistem tidak langsung maksudnya? Bukan secara langsung. Jangan geser ke topik yang lain dong. Ngomongin dulu pilkada. Sekarang begini, kenapa baru sekarang kita mempersoalkan soal dinasti? Sementara politisasi sudah terjadi sejak undang-undang itu. Dari dulu juga sudah dipermasalahkan. Sudah. Gimana? Dan sudah pernah dulu begitu Toto, sudah pernah pembentuk undang-undang itu menciptakan sebuah undang-undang bahwa calon pilkada itu tidak boleh satu garis ke bawah ke samping. Tapi ditolak oleh MK. MK yang menolak. Nah, oleh karena itu tidak boleh, bukan tidak boleh. Menurut saya politik dinasti adalah karena ruang yang diciptakan oleh undang-undang. Tidak bisa kita salahkan seseorang. Masih saja bicara undang-undang. Orang undang-undangnya bisa dirubah kok lewat MK dan segala macam MA. Jadi itu satu hal ya. Apa sih argumentasi yang mau dibangun lewat undang-undang ini menurut bacaan Anda? Saya agak tertarik, sorry ya. Terkait dengan pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 45. Dan kita baru mendengar juga loh isu terkait dengan kemungkinan adanya lontaran isu mengenai pemilu presiden sebaiknya tidak langsung. Lalu kemudian pilkada jangan-jangan menjadi tidak langsung juga. Bahkan dalam pemilu langsung bahasan kita seperti apa sih efek Jokowi? Kita bertanya Jokowi maunya siapa di pilkada kabupaten ini? Prabowo nanti maunya siapa? Sekarang saja kan sudah ada kritik bahwa mekanisme pilkada betul one man one vote. Tapi pencalonannya saya kritik semua partai. Seakan-akan ada veto entah dari yang namanya ketua umum, dari yang namanya majelis syuro, dan lain-lain atau majelis tinggi dan lain-lain. Yang kemudian kita anggap ujung-ujungnya nanti ketua umum maunya siapa juga gitu kan. Itu sudah problem dalam proses pencalonan sendiri. Demokrasi kita itu hanya matang pada saat masuk ke TPS. Lebih gila lagi sekarang belakangan kita bukan hanya serahkan kepada para ketua umum. Ketua umum ini seakan-akan terkooptasi oleh koalisi yang mereka bangun. Ada ketuanya, ada yang mengatakan Prabowo, ada yang mengatakan Jokowi. Misal ini ya. Lalu kemudian seakan-akan nanti tunggu Jokowi. Bahkan ketua umum pun yang tadinya punya veto dan kemudian sudah kita anggap sangat top down dan tidak demokratis, sekarang harus dikooptasi lagi oleh orang tertentu, entah Pak Jokowi atau misalnya Pak Prabowo. Bayangkan budaya ini dilestarikan lebih lanjut dalam sistem pemilu tidak langsung. Ya sudah, saya nggak bisa menerjemahkan demokrasi apa yang kita anut seperti sekarang. Kalau benar maksud Bang Nurin seperti itu ya. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Eno lebih jauh. Kalau kemudian PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif gitu, apa yang kira-kira akan dilakukan dan sejauh ini bagaimana komunikasi dengan partai? Apakah ternyata akan mencoba membuka komunikasi dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju, atau justru partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju itu sendiri, Mas Eno? Baik, pada dasarnya kami di PDI Perjuangan tidak mengenal efek orang per orang, Mbak. Kalau kami merasa percaya bahwa no player should ever be bigger than the club. Pada saat kita bicara di PDI Perjuangan, maka kerja kolektif itu yang menjadi kunci kemenangan. Maka tidak ada efek orang A, efek orang B, efek orang C. Yang ada adalah gotong royong efek, rakyat efek. Karena owner kami rakyat. Sehingga tidak mungkin kemudian kami membayangkan akan menyampaikan statement, oh owner kami ini, kami akan kemudian ini. Nggak ada. Yang ada adalah kerja kolektif, gotong royong, ketemu sama rakyat. Dan itu yang didorong sekarang pada tahapan penjaringan dan penyaringan calon-calon pilkada di setiap masing-masing daerah. Oleh karena itu sebenarnya menjadi menarik kalau kita melihat pilkada ini. Tentu logika pilkada akan selalu berbeda dengan logika pilpres.
Apa yang menjadi ketetapan kerjasama politik partai-partai di dalam Pilpres tentu saja bisa berdinamika pada saat bertemu dengan konteks lokal di daerah masing-masing, yang mana itu memiliki dinamikanya sendiri. PDI Perjuangan sangat menyadari itu. Dalam konteks pilkada kali ini, kita juga harus ingat bahwa apapun, kalau memang masih ada Jokowi effect yang terjadi, yang itu bisa diartikan macam-macam di dalam pilkada besok, ini masih harus mengalami masa pengujian selama serentang waktu antara Pilpres kemarin dengan pilkada besok. Apa masa pengujian itu? Rakyat akan menilai. Kenapa kok kemudian mereka kemarin percaya? Rakyat percaya terhadap, katakan percaya terhadap pilihan Jokowi. Apa yang dilihat? Salah satunya adalah narasi keberlanjutan yang terus-menerus digaungkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Faktanya hari ini belum sampai dilantik saja Pak Prabowo, berbagai macam kebijakan negara yang kita lihat, berbagai macam manuver statement, berbagai macam ungkapan pendapat, opini, maupun perubahan secara mendadak yang terjadi di lembaga negara, baik itu eksekutif, bahkan yudikatif, itu ternyata semuanya berubah. 9 tahun terakhir, rakyat kan saat kemudian percaya pada narasi keberlanjutan, yang ingin dilihat adalah keberlanjutan dari program 9 tahun terakhir. Mereka merasakan ABCD, FG, HI, JK, LMNN. Yang itu semuanya itu tidak terlepas dari kontribusi pengaruh pemikiran sumbangsi salah satunya dari nawacita yang dirumuskan oleh salah satunya teman-teman PDI Perjuangan. Kemudian 1 tahun terakhir setelah Pak Jokowi memutuskan untuk berpisah jalan dengan PDI Perjuangan, nggak mau lagi disebut petugas partai, pengen jadi dirinya sendiri, muncullah beragam perubahan itu yang satu persatu keluar dengan begitu dahsyat pada saat Pilpres selesai. Tapra muncul di konteks Indonesia hari ini, ekonomi tidak baik-baik saja, UKT akan dinaikkan, revisi undang-undang penyiaran digodok matang-matang, revisi TNI Polri, berbagai macam kebijakan, putusan MA yang kemudian mengubah ambang batas usia calon kepala daerah, dan berbagai macam kebijakan lain. Jadi kayaknya sekarang pemerintahan eksekutif kita ini jadi rasanya kayak lebih perubahan daripada koalisi perubahannya Bang Iqbal kalau rakyat merasakan. Sehingga kalau mau diukur Jokowi efek, apakah masih manjur atau enggak? Ini jangan lupa masih ada sekian bulan rakyat harus merasakan program-program ini. Cocok nggak dengan janji kampanye yang disampaikan kemarin oleh pasangan yang diendorse Pak Jokowi? Kalau kira-kira agak nggak cocok, apakah betul efek yang terjadi dari endorsement kemarin akan terulang di pilkada? Saya rasa rakyat bisa menilai bahwa itu semuanya janji kampanye. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih Mas Eno. Kita minta tanggapan langsung dari narasumber termasuk Bang Nurdin Halid. Ternyata mungkin PDP mengatakan kita lihat ujiannya sama mirip yang dikatakan oleh Bang Iqbal. Masih ada berapa bulan? Apakah kemudian masyarakat dengan narasi keberlanjutan, Jokowi efek dan lain bisa langsung mendapatkan kemenangan di pilkada? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Bang Nurdin, mohon maaf tadi kita diskusinya off air gitu. Nah, tanggapan Anda lebih jauh gitu. Kalau kemudian ternyata nanti dulu Jokowi efek masih bisa diuji. Ini masih hitungan berapa bulan. Dan saat ini kan banyak juga masyarakat yang curhat di medsos, mengkritisi. Ada kemudian tapera, urusan putusan MA yang kemarin yang seakan-akan meloloskan Kaesang gitu. Itu menjadi catatan sendiri bagi publik, Bang. Jadi kritik terhadap presiden dari sebuah kebijakan itulah yang merupakan sebuah faktor yang dikehendaki oleh proses demokrasi kita. Nah oleh karena itu juga kita tidak bisa menyalahkan ketika ada sebuah kebijakan mendapatkan kritikan dari masyarakat, apalagi yang namanya undang-undang soal tadi revisi undang-undang TNI Polri, revisi undang penyiaran dan sebagainya. So itu bukan hanya kewenangan eksekutif, bukan hanya kewenangan presiden. Jadi jangan langsung tembak Jokowi. Jangan langsung tembak Jokowi. Itu juga sangat keliru kita karena itu pembentuk undang-undang itu adalah eksekutif dan legislatif. Dan di legislatif sekarang yang paling banyak kursi itu adalah PDIP. Nah kalau tidak setuju dengan kebijakan itu harusnya penolakan itu di dalam proses. Saya tambahin, Bang. Silakan Bang Manel. Jadi begini, berbagai kebijakan yang dikritik ini, ya banyaklah tapera atau apapun. Kalau memang sekiranya kebijakan ini nggak pas, saya pikir masyarakat mengkritik sebuah kebijakan biasa-biasa aja. Ya toh. Tapi saya melihat ini ada taktik
ya mendegradasi Jokowi dalam kerangka menghadapi Pilkada 2024. Itu yang saya lihat. Siapa yang melakukan degradasi? Ya teman-teman PDI mendegradasi Jokowi untuk saya langsung tanya Mas Seno. Mas Seno, tanggapannya ada gerakan gitu dari teman-teman PDIP dan menurut mendegradasi saya itu strategi yang Jokowi. usang, Mas gitu Seno, silakan dikomentari sebelum saya lempar ke Bang Iqbal dan Toto. Silakan. Ya kalau kita lihat di medsos mana ada itu kemudian dari kami yang berusaha menggiring opini ke sana, itu malah muncul dari masyarakat dulu baru kami ikut suarakan. Persoalannya kan tidak ada visi menteri. Pada adanya hanya visi presiden dan presidennya setahu saya hari ini masih Presiden Jokowi. Pada saat konteks pemilu dan politik pengambilan kebijakan, kekuatan yang paling berpengaruh kan tetap top leadernya adalah Pak Jokowi. Kalau bicara komposisi legislator di parlemen, ini kalau mayoritas kemudian ini kekuatan koalisi politiknya di total, koalisi Indonesia Maju juga signifikan. Juga mayoritas. Kami dalam rakernas kami di PDI Perjuangan, kami sudah menyampaikan revisi Undang-Undang Penyiaran harus di stop, harus dikritisi. Revisi Undang-Undang tentang TNI Polri harus dikritisi. Itu kami sampaikan secara terbuka. Tapra undang-undang yang kami susun pada saat kami mengusulkan, bukan begitu harusnya pada saat itu diterjemahkan dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk PP. Kami lihat konteksnya tidak seperti itu. Maka kebijakan-kebijakan itu kami kawal ketat. Karena kenapa? Kami ingin bertanggung jawab penuh dan di dalam parlemen itu kami juga menyuarakan apa yang menjadi pokok bahasan yang kami bahas dalam rakernas. Sehingga kalau bicara tentang pengambilan kebijakan yang hari ini kontroversi, yang lihat masyarakat tahu siapa top leadernya yang mengarahkan nuansa politiknya. Dan nggak ada urusan mendegradasi Jokowi dari PDIP ya, nggak ada gerakan-gerakan itu ya Mas Seno ya. Oke. Iya. Gini, saya kira sebuah undang-undang tidak akan ada yang pernah ke DPR ya. Ketika seorang Menteri Hukum dan HAM itu tidak setuju atau tidak mendisposisi. Karena Menteri Hukum dan HAM itu memiliki peran yang sangat sentral dalam pengusulan sebuah undang-undang, itu sepengetahuan saya, dari sisi mekanisme. Nah, setahu saya Menteri Hukum dan HAM itu kan kader PDIP. Jadi ketika PDIP ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, saya setuju. Perintahkan kadernya, tolak itu, jangan dikirim ke DPR, sampaikan Presiden. Harusnya itu yang dilakukan menurut saya. Ketika dia mengatakan adalah menjalankan, menyerap aspirasi masyarakat terhadap penolakan sebuah kebijakan. Oke, baik, Bang Iqbal. Ya, saya kira tadi hipotesis ini perlu dibuktikan. Apakah pengaruh itu masih ada? Kalaupun pengaruh ada, seberapa besar pengaruhnya? Dan kepada siapa? Kalau yang berlaga itu Bobi, Kaisang, saya kira berpengaruh. Tapi kalau nama yang lain? Kalau bang Panel yang maju belum tentu berpengaruh. Kenapa? Karena masyarakat itu kan tadi melihat ada hubungan darah. Dan mentok di situ hubungan darah. Kalau kemudian Ridwan Kamil, Khofifah yang kemudian di-endorse. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang walaupun visinya keberlanjutan, tapi yang terjadi kan perubahan. Bahkan revolusioner mungkin lebih perubahannya. Jadi sebenarnya sesungguhnya kami melihat bahwa ke depan ini pola yang dilakukan Pak Prabowo saya yakin berbeda, gaya kepemimpinan berbeda, maka nggak bisa keberlanjutan yang diisukan itu bisa dilakukan. Pasti perubahan, bahkan lebih profesional lagi. Contoh IKN sekarang, ya kan, direktur dan wakilnya mundur. Dan feeling saya Pak Prabowo juga bisa jadi juga nggak berkenan juga pindah ke sana. Itu nggak mudah. Ini jangan-jangan kode pengen masuk ke Prabowo ya? Bisa. Tadi bilang Prabowo ini perubahan. Saya curiga juga lama-lama. Itu contoh kan, bisa jadi Pak Prabowo nggak mau melanjutkan. Jadi menyambung statement Bang Iqbal, jadi kalau kemudian hari ini yang menggadang-gadangkan Jokowi dan keluarga menggunakan Jokowi efek ini akan berubah nggak loyalitasnya ketika dilantik Prabowo selagi ini? Pak Jokowi ini masih berkuasa, orang kan masih berusaha mengambil hati. Ya. Nah, tetapi pengalaman orang-orang yang sudah berhenti, saya punya orang yang bercerita pernah jadi gubernur, begitu hari ini berhenti, besok ngangkat telepon anak buahnya nggak mau lagi, anak buahnya nggak mau ngangkat lagi. Datang ke kantor lama orang nggak mau noleh lagi. Menurut Anda itu yang akan terjadi kepada Jokowi dalam artian? Tergantung di mana, ya, di mana. Dan ini juga tentu saja saya melihat bahwa di dalam kekuasaan itu ada ediknya dia. Dia pengen meneruskan supaya ingin tetap dihormati. Tetapi kami hanya mengingatkan boleh saja berkampanye silahkan, tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Bansos, pengerahan ASN dan segala macam yang masuk dalam catatan MK kemarin itu menurut Anda terjadi lagi nggak, Toh? Iya, pada faktanya kan sudah ada berita yang keluar terkait bansos akan dilanjutkan katanya sampai bulan Desember. Bahwa itu kemudian ada sebuah perumusan yang tidak hanya melibatkan eksekutif, tapi kita tahu alangkah baiknya harusnya disepakati bersama pengalaman dari Pilpres kemarin. Hal-hal yang sifatnya seperti itu lebih baik tidak ada dalam kontestasi yang membutuhkan fair play.
Saya ingin mengatakan tadi begini, apakah sepenuhnya Pak Jokowi juga dengan tingkat approval rating tinggi, popularitas yang baik menurut Pak Nurdin, itu menjadi faktor utama misalnya kemenangan Pilpres? Tidak juga. Karena harus misalnya kalau coba kita analogikan atau ilustrasikan keluarga Pak Jokowi, katakanlah Mas Gibran, kemarin maju melawan Pak Prabowo yang sudah 3 kali maju. Saya yakin berdasar survei yang tetap menang adalah Pak Prabowo. Jadi tidak sepenuhnya bahwa kemarin Pak Jokowi menjadi faktor satu-satunya kemenangan dari Prabowo. Yang kedua, apakah itu kemudian hanya salah satu faktor. Apakah kemudian kita akan melihat sebuah pengaruh besar dari Pak Jokowi? Saya harus mengatakan nilai Pak Jokowi dalam Pilpres dan Pilkada tentu saja akan sangat berbeda. Konteks berbicara mengenai seperti apa tuh contohnya? Jauh sekali. Berbicara memenuhi threshold saja untuk menjadi calon, yang namanya caleg Gerindra misalnya atau caleg PKS, itu lebih butuh misalnya kursi dari PDI Perjuangan dibandingkan Pak Jokowi. Karena secara kuantitatif mereka butuh itu. Misalnya saya kasih contoh yang paling ekstrim gitu kan. Dulu pada saat Pilpres, simbiosis mutualismenya adalah Pak Prabowo menyadari 2 kali maju 2 kali kalah. Dan bagaimana kemudian ada faktor komplementer dari efek Jokowi itu bisa kemudian menjadi faktor kemenangan. Simbiosis mutualisme dalam pilkada di wali kota Padang misalnya, nggak ada urusannya dengan Jokowi. Nggak ada. Balik lagi cerita ketokohan. Oke, baik. Bukan hanya ketokohan, bahkan nilai sebuah partai mau PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra itu lebih mahal dari Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan menurut saya ilustrasi atau halusinasi bahwa pilkada ini akan diatur oleh hanya 1 atau 2 orang saja, menurut saya harusnya dikesampingkan. Selain itu tidak akan terjadi, itu bukan logika demokrasi, itu logikanya Kim Jong-un dalam tanda kutip yang terjadi di Korea Utara. Oke, baik. Kembali ke Mas Seno, terakhir menurut Anda apakah masih ada kejutan yang bisa terjadi jelang pilkada ke depan? Atau ternyata memang situasi politik hari ini tidak akan terlalu dinamis ke depan? Apapun bisa terjadi, tentu dinamika pasti terjadi. Kami menyadari betul bahwa kami punya kedewasaan untuk menyadari bahwa apa yang menjadi dinamika politik di masing-masing daerah harus kami hargai. Faktanya di Jawa Timur, Ketua DPD PDI Perjuangan, Pak Said menyampaikan bahwa membangun komunikasi politik dengan Bukovifa. Karena kami menyadari pembangunan di Jawa Timur dan faktanya Bukovifa didukung oleh mayoritas adalah kawan-kawan Koalisi Indonesia Maju. Di daerah lain belum tentu juga, bukan berarti kami menutup peluang berkomunikasi dengan berbagai partai politik. Malah akan kami lakukan. Seperti yang kami sampaikan selama ini, hubungan kami dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Sebagai Ketua Umum Gerindra baik-baik saja. Hubungan kami dengan teman-teman Golkar, Pak Erlangga baik-baik saja. Hubungan kami hanya cukup bermasalah dengan orang-orang yang tidak peduli pada demokrasi yang meritokratis. Pada demokrasi yang memberikan ruang bagi siapapun, bukan hanya bagi orang dalam dan anak-anaknya. Hubungan kami tidak bermasalah dengan siapapun, dan di pilkada kami akan membuktikan itu. Karena kami yakin bahwa pilkada ini adalah sarana kedaulatan rakyat, kecuali kalau nanti pemilu sudah dianggap tidak penting, dan yang penting adalah penunjukan langsung dari penguasa, baru kami akan menempuh jalan yang berbeda. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Bang Nurdin, tadi seberapa sengit menurut gambaran Anda nih ke depannya? Kalau ternyata juga masih ada yang kurang lebih melihat bahwa Jokowi efek ini tidak akan memiliki hasil semaksimal di Pilpres. Ada Bang Said, Seno, dan Toto yang mengatakan ya pasti sangat berbeda. Karena Pilpres dengan Pilkada berbeda sekali. Pilpres cuma 1, Pilkada di 540 daerah, Pilgub di 38 daerah. Tidak mungkin juga Pak Jokowi akan berpengaruh di semua daerah itu. Dan saya yakin juga Pak Jokowi tidak punya niat untuk itu. Ya, jadi mungkin aja di beberapa sesuai dengan permintaan. Hanya tadi ya, Bobi mungkin. Ya, kalau itu pasti. Kalau Bobi pasti. Dan itu tidak kalau salah. Kaisang maju juga pasti. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Bukan sesuatu yang salah. Kemudian yang lain, kita mengambil contoh. Waktu Pak Presiden SBY sudah turun, kemudian diminta oleh Ibu Hovifah untuk kampanye. Pak SBY turun kampanye. Mungkin nanti Pak Jokowi kalau ada permintaan begitu, beliau akan turun. Jadi bukan sesuatu yang kita mesti menjustifikasi Indonesia. Saya kira tidak seperti itu. Makin menarik nanti konsultasi gimana? Silakan singkat saja. Saya sudah sebenarnya yang disampaikan Mas Seno, Mas Toto, Mas Iqbal, ini sebenarnya kekhawatiran. Itu membuktikan bahwa efek Jokowi begitu besar. Masih ada, menurut Anda masih ada? Anda yakin masih ada? Iya, saya melihatnya malah begitu. Dan teman-teman ini berpikirnya sangat linier, nungguin dekline Jokowi itu kapan. Ternyata nggak dekline gitu. Kalau saya khawatir Pak Jokowi terus namanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak mau hilang kekuasaan. Yang baik. kasihan. Saling berkaitan dengan kepentingan masing-masing, pemirsa, pemilihan kepala daerah. Ini menjadi pertaruhan, masihkah ada Jokowi efek dalam kontestasi dengan
dengan skala yang berbeda. Menggunakan strategi yang sama dalam Pilpres kemarin bisa jadi bertuah atau justru malah berbalik menjadi senjata makan tuan. Karena ternyata caranya juga sudah terbaca oleh lawan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.